Pencobaan pertama adalah pencobaan berbicara mengenai kebutuhan, dan kegagalan kita yang paling sering adalah hidup digerakkan oleh pemenuhan kebutuhan dan bukan oleh rencana Tuhan. Matthew Henry menyatakan, kebutuhan hidup adalah cobaan yang besar untuk ketidakpercayaan kepada Allah. Di tempat yang lain Yesus Kristus mengatakan, mengapa kamu khawatir? Mengapa kamu takut dengan hal-hal ini? Ini adalah hal-hal yang dicari oleh orang yang tidak mengenal aku. Yesus Kristus sudah mematahkan hal yang pertama. Setan mau mendesak dia dan kemudian berusaha untuk menyetir dia. Ayo bertindaklah berdasarkan kebutuhanmu. Yesus Kristus mengatakan, tidak. Firman itu yang menyetir kehidupanmu. Sekarang kita akan masuk pencobaan yang kedua. Setelah Yesus menang di dalam pencobaan yang pertama ini, lalu setan membawa kepada dia ke bumbungan tempat bait Allah, tempat yang paling suci. Tempat bait Allah adalah bumbungan itu. Lalu kemudian dari tempat itu setan mengatakan, engkau turun dari tempat yang tertinggi itu, engkau turun, kau jatuhkan, maka Tuhan pasti akan memelihara engkau, Tuhan pasti akan menolong engkau, dia akan memberikan malaikatnya untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk ke tanah. Bukankah itu ada tertulis? Dan setan mengutip daripada Mazmur 91. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana terlalu kurang ajarnya dan beraninya setan ini. Saudara perhatikan, setan sudah mendengarkan apa yang menjadi jawaban Yesus ketika pencobaan pertama. Yesus rubah batu menjadi roti. Yesus mengatakan, ada tertulis. Maka Yesus Kristus mengutip Alkitab dan kemudian menyodorkannya kepada setan. Oh, engkau mengatakan ada tertulis. Lalu kemudian dalam pencobaan yang kedua, setan juga mengatakan, ada tertulis. Maka saudara-saudara melihat ini adalah sesuatu peperangan firman dengan firman. Saudara-saudara, kita mengerti daripada jawaban setan ini 3 hal. Yang pertama, setan tahu Alkitab dan teologi. Yang kedua, setan menginterpretasikan daripada Alkitab itu dengan salah. Ketiga, dia menggunakan ayat Alkitab dan mencupliknya untuk kepentingan daripada pribadi. Saudara, Yesus mengatakan ada tertulis. Oh, ada tertulis ya. Ada tertulis juga Yesus. Ini sesuatu bantahan yang sangat-sangat kurang ajar, bukan? Ini adalah sesuatu bantahan yang terlalu berani kepada anak Allah yang suci, bukan? Saudara, setan mengutip dari mana? Dari Mazmur 91. Setan yang terpandai itu bukan setan yang menakutkan datang kepada kita. Setan yang terpandai mengerti teologi. Setan yang terpandai mengerti Alkitab. Setan yang terpandai mengerti bagaimana cara menafsirkan Alkitab dengan terbalik. Ini adalah peperangan penafsiran terhadap penafsiran. Dan peperangan ini adalah sebenarnya peperangan yang begitu kuno. Karena dari sejak Adam jatuh, itu setan memberikan firman, menafsirkannya secara salah. Dari nabi-nabi saudara tahu bahwa nabi-nabi berperang melawan nabi-nabi yang palsu. Itu adalah peperangan tafsiran melawan tafsiran. Hermeneutik melawan hermeneutik, interpretasi melawan interpretasi. Yesus Kristus suatu hari mengatakan, engkau sudah mendengarkan firman tentang ini, tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya seperti ini. Maka Yesus sedang melawan penafsiran daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka ini adalah sesuatu peperangan yang sengit, peperangan penafsiran. Dan gereja yang sejati di sepanjang zaman dan tempat akan bertemu dengan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang menggunakan Alkitab, dan kemudian kita berperang di dalam penafsiran ini. Saudara, setan mengerti bagaimana harus menjatuhkan gereja. Oh, yang tadi itu batu jadi roti, itu materialisme. Itu adalah duniawi. Sekarang orang Kristen, saya bicara bukan sesuatu yang duniawi. Ini sungguh-sungguh loh. Sungguh-sungguh tertulis loh, firman Tuhan. Maka saudara-saudara, kita tahu bahwa peperangan ini adalah peperangan yang begitu sengit. Calvin menyatakan, jikalau Yesus loncat
maka tindakannya bukan didorong atas kepercayaan imannya kepada Bapa, tetapi tindakan ini adalah ketiadaan iman. Calvin juga menyatakan bahwa setan sedang memperkosa, mengkorupsi, memenggal, menggunakan konteks firman Tuhan tersebut secara liar, membingungkan serta berlebihan di dalam kondisi yang salah. Sekali lagi, setan sedang memperkosa, mengkorupsi, memenggal, menggunakan konteks firman Tuhan tersebut secara liar, membingungkan serta berlebihan di dalam kondisi yang salah. Mazmur 91 yang dikutip oleh setan tersebut adalah mazmur seseorang yang beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi jikalau itu dipakai kepada Yesus dan Yesus harus loncat dari bumbungan bait Allah, maka Yesus sedang bertindak sebagai satu pribadi yang tidak mempercayai Allah. Saudara-saudara, Yesus Kristus dikatakan oleh setan, ayo loncat, loncat, maka Allah akan menopang kamu. Saudara-saudara, bumbungan bait Allah adalah satu tempat di mana biasanya imam akan meniupkan sangkakala dari sana jikalau ada satu pengumuman penting bagi seluruh orang di Yerusalem. Jadi ini adalah tempat yang memang center sekali, tempat tertinggi dari seluruh bait Allah dan tempat yang penting sekali untuk mengumumkan suatu pengumuman yang penting. Saudara, kita bisa pikirkan jikalau Yesus ada di sana, naik di sana, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seluruh daripada Yerusalem akan mengetahui mujizat tepat di depan mata mereka. Dan ketika ini terjadi, maka dengan sendirinya Yesus akan langsung menjadi Mesias yang mereka percayai. Dengan sendirinya Yesus akan langsung menjadi Raja yang mereka percayai. Yesus tidak perlu bersusah payah mengajar. Yesus Kristus tidak perlu bersusah payah untuk mendidik satu orang demi satu orang, memproklamasikan daripada berita kerajaan satu tempat ke tempat yang lain. Seluruh Yerusalem akan dengan sendirinya mengenal, mengerti, dan tahu siapakah Mesias yang datang itu. Saudara-saudara, setan seakan-akan mau meneguhkan identitas daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika setan mengatakan bahwa engkau jatuhkan dirimu, engkau kan anak Allah, engkau kan anak Allah. Di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas karena mengatakan jikalau engkau anak Allah, seakan-akan setan meragukan daripada identitas Yesus atau Yesus meragukan identitasnya sendiri. Tidak. Di dalam bahasa Inggris lebih jelas, bukan pakai if tapi pakai since. Engkau adalah anak Allah. Dan engkau adalah anak Allah itu adalah kalimat yang dipakai oleh setan setelah dia mendengar daripada Bapa. Ketika suara Bapa itu berbicara ketika Yesus Kristus itu dibaptis, Bapa menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Maka setan langsung mengambil ayat itu, mengambil kalimat itu, engkau kan anak Allah. Jika engkau anak Allah, engkau bisa untuk menjatuhkan dirimu dari bumbungan itu. Dan jika engkau menjatuhkan, Allah seturut daripada firman-Nya akan mengutus malaikatnya dan menopang hidupmu. Saudara-saudara, apa yang sebenarnya setan sedang bidik di sini? Setan seakan-akan mau meneguhkan identitas Yesus dan mengingatkan Yesus tentang implikasi yang mungkin dari relasi khususnya dengan Allah Bapa. Sekali lagi, saya akan ulangi satu kalimat ini. Setan seakan-akan mau meneguhkan identitas Yesus dan mengingatkan Yesus tentang implikasi yang mungkin dari relasi khususnya dengan Allah Bapa. Di sini setan seakan-akan mau berkata kepada Yesus demikian, engkau anak Allah, pasti engkau bisa mendapatkan pertolongan. Engkau anak Allah, engkau pasti bisa mendapatkan mujizat ini. Engkau anak Allah, engkau pasti mendapatkan seluruh yang engkau mau. Dan untuk itu maka engkau tidak perlu disalah mengerti oleh orang-orang di seluruh Yerusalem. Engkau dengan sendirinya akan menjadi Raja dan Mesias. Ini adalah gerakan daripada setan menyudutkan Yesus Kristus dengan implikasi akan satu relasinya antara dia dengan Bapa, antara Allah Anak dan Allah Bapa. Relasi khusus itu akan berimplikasi akan sesuatu perlakuan khusus daripada Allah. Dan itu adalah cukup untuk membuktikan Yesus menjadi Raja dan Mesias. Suatu gerakan, suatu desakan untuk prove something.
untuk menyatakan sesuatu, membuktikan sesuatu bahwa aku adalah anak Allah di depan seluruh manusia. Apa yang menjadi gerakan daripada seluruh hidup kita yang mengemudikan hidup kita? Pertama adalah kebutuhan, dan yang kedua adalah untuk membuktikan sesuatu kepada semua orang. Kita terus-menerus didorong dengan satu spirit untuk prove something, membuktikan sesuatu. Membuktikan sesuatu, aku ini siapa. Membuktikan sesuatu bahwa Tuhan itu menyertai aku. Membuktikan sesuatu bahwa Tuhan itu mengasihi aku.